Kita lihat ya dalamnya. Oh, tunggu bentar. Gua nggak mau dari bagian situ. Biar nggak bosan, gue pengen sekarang dari bagian kiri. Ceritanya jadi navigator ya. Ternyata yang di sini dikunci. Tunggu bentar. Gagal fokus. Dijual murah, hubungi 0812950645. Wah, ini boleh juga nih. Ini benar-benar spontan, gue lagi nge-shoot, tiba-tiba ngeliat ada Jimny di sini. Halo teman-teman Undercar Vlog, hari ini gue lagi berkunjung ke daerah Tangerang buat ngeliput mobil-mobil AYOX yang keren banget. Sebelumnya gue mau sungkem dulu nih. Ini ada para sesepuh-sesepuhnya, ada Om Iwan Sugi, ada Om Jo, salah satu owner dari mobilnya, ada Bimo, ada Mas Hadi situ, dan para kru semua dari. Wah iya, kelupaan ini. Kalau yang ini bosen ketemu terus, kita shoot lebih deket deh biar siapa tahu cepet dapat jodoh nih. Ada Om Tri juga. Nah teman-teman, jadi hari ini tuh rencananya gue akan nge-review 3 mobil yang menurut gue sangat spesial banget. Ini adalah mobil-mobil AYOX, tapi diantara banyaknya mobil AYOX yang kita tahu dari mulai Toyota ataupun Jeep, menurut gue mobil yang akan gue review ini sangat spesial. Mobilnya udah dari belakang gue. Ini adalah kumpulan mobil Suzuki Jimny Caribbean. Jadi gue mau cerita sedikit dulu buat tim yang menggunakan Jimny Caribbean ini. Ini adalah tim singa yang setiap tahun nggak pernah absen di event AYOX. Menurut cerita dari mereka, kenapa mereka menggunakan mobil Jimny Caribbean ini, karena salah satunya adalah enteng mobilnya, ringkes, dan kalau kita pakai buat off-road ternyata nggak banyak masalahnya dibandingkan sama mobil-mobil lain yang mungkin bobotnya memang lebih berat daripada mobil ini. Ini menurut gue jadi salah satu daya tarik sendiri, karena memang kalau kita pakai Jimny itu untuk kapasitas barangnya tidak sebanyak kalau kita pakai mobil-mobil gede, misalnya VX ataupun mobil besar lainnya. Tapi kalau gue lihat sini, modifikasi semuanya cukup ringkes dan ternyata semua barangnya bisa ke bawah semua. Dan dari ceritanya, setiap tahun ikut AYOX itu kendalanya cukup minim mobil nih. Jadi kita akan lihat satu-satu di sini. Kita akan bahas, ada Jimny yang sebelah sini, ini Caribbean-nya punya Om Jo, ini tahun 2006. Ini punya Om Niko, Caribbean tahun 2004. Ini Amanto, ini kata yang terbaru, ini Jimny Caribbean tahun 2004. Kita akan coba lihat satu-satu dulu. Jadi yang pertama, kalau kita lihat di mobil Caribbean ini, di depan windsnya ini pakai giggle pin yang GP100. Ini full semuanya, jadi udah set dari giggle pinnya. Kayaknya sih sebenarnya kalau misalnya untuk di Jimny kita lihat kayaknya berat banget kayaknya ya. Tapi emang ini Wind Sakti salah satu yang kalau dipakai di ekspedisi, ini winds udah benar-benar nggak ada lawan deh. Terus kita lihat konstruksi bumpernya. Ini untuk bumpernya semua nyatu ke roll bar. Jadi mobil ini roll barnya ada di luar. Kalau kita lagi di hutan, kita kena kayak pohon-pohon, kita udah nggak pusing lagi. Soalnya dia akan nyeretnya langsung ke bagian roll bar sini. Emang sebagian orang lebih suka roll barnya di dalam, tapi ada juga yang suka di luar, sehingga di bagian dalamnya itu dia lebih luas ya, nggak terlalu banyak palang-palang besi yang melintang. Kita balik lagi ke bagian depannya. Ini yang dirubah paling nih kayak lampunya, dia udah pakai lampu proyektor yang modelnya kayak JW speaker gini ya. Tampangnya jadi lebih modern lagi. Ada lampu rigid di sini. Ini tipenya yang float, yang nyebar. Terus kalau kita nengok ke bagian bawah, ini kaki-kakinya pakai VX. Pakai VX, termasuk juga modelnya sistemnya masih pakai yang radius arm ya. Nah ini dia, radius arm. Shock breakernya pakai Oristrat yang travelnya 12 inch. Ini semuanya terotnya bawaan dari Toyota VX, knuckle-nya udah diganti. Ini juga udah di custom lagi untuk track barnya. Dan ini pakai ARB air locker untuk lockernya. Sementara untuk bannya, ini baru pertama kalinya gue ngeliat ada ban Boger 37 lebar 13 inch yang nempel di sebuah Jimny. Ini baru pertama kali gue lihat. Velgnya pakai trail ready, dan gardannya ini semua udah diganti sama yang Nitro Excel ya. Jadi as rodanya dia udah nggak pakai yang aslinya, tapi udah ganti yang bahan kromoli dari Nitro Excel. Dari sebelah kiri,
Nih depan gue sekarang ini ada buat penahan ranting. Sebelumnya udah gue pernah jelasin kayak gini tuh fungsinya biar kalau kita lagi di hutan yang banyak rantingnya ini nggak langsung nabok ke kaca ya. Jadi ranting-ranting itu akan nahan ke sling kecil ini. Ini fungsional banget dan murah ya kayak gini nih. Penting banget. Bagian atas lampunya ada 2 tumpuk, ada rigid yang single row dan di atasnya itu ada rigid industri yang model lebih terbaru ya. Ini gue baru pertama kali ngeliat ditempel di sebuah Jimny. Ini juga yang menarik dan kreatif menurut gue, di bagian sampingnya dia tetap ada rigid lagi. Ini yang dually modelnya. Ini diarahinnya ke samping. Jadi kalau kita malam kita bisa ngeliat obstacle lebih jelas ya. Ada lubang atau segala macam itu lebih jelas karena emang diarahin ke samping. Bagian sini ada snorkelnya custom, langsung ikat ke roll barnya. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa sih zaman sekarang tuh jarang ya yang snorkelnya itu dibikin sampai ke atas sini? Karena logikanya juga kalau misalnya snorkelnya udah sampai sini, ini istilahnya kan berarti kan di dalam ini udah air semua nih. Sementara kita nggak akan ngelewatin air yang kurang lebih tingginya sampai segini. Jadi sebenarnya tinggi segini udah cukup. Dan itu juga diaplikasi ke mobil-mobil yang lainnya. Snorkelnya nggak terlalu tinggi. Ini karena udah pakai ban yang lebih lebar 13 inch, 37, udah gitu gardannya VX, udah pasti kan lebih keluar dia tuh. Jadinya ini tambahin pakai karet yang elastis supaya fungsinya nggak cuma nambah keren aja, tapi ya biar juga pentalan tanahnya nggak mental ya. Istilahnya kalau ada yang lagi ngerokok sini nggak kena lempungan tanah karena ketutup sini. Kita geser lagi, tadi karena gue bilang roll barnya juga udah menyatu semua, termasuk ke untuk side railnya ya, footstepnya ini. Jadi semuanya ini udah ke integrasi, walaupun di beberapa bagian tetap dibikin knockdown ya, tetap bisa dicopot. Ini ada bagian yang kayak amplas kasarnya biar ada gripnya buat manjat ke atas. Nanti kita akan lihat ke bagian atas. Di mobil ini yang menarik juga, lihat deh. Ini tangkinya 200 liter. Tangkinya 200 liter, jadi khusus untuk yang di Caribbean ini dia nggak ngebawa jerigen sama sekali. Tuh kita lihat nggak ada jerigennya sama sekali. Yang ada cuma tangki 200 liter, terus ini ada dibikin dudukan yang isinya adalah kotak-kotak militer. Biasanya kalau bagian yang di belakang ini, termasuk yang bagian bawah tuh untuk yang berat-berat, sementara kalau di atas tuh untuk yang lebih ringan. Karena kalau yang di atas yang berat, justru mobilnya akan limbung. Kita lihat bagian belakangnya dari mobil Moanto. Kosong ya, nggak ada kompartemen apa-apa. Ini paling buat solenoid winch belakang di sini. Itu ada surge tank ya, ada surge tank situ. Terus di sini ada tangki buat air. Tapi ini menarik nih, kata Om Iwan, ini ada meja. Oh, yang udah ada kompornya. Wah, ini kreatif nih. Jadi ini dilepas ya Om ya, housingnya ya. Terus langsung ditempel ke dudukan platnya ini. Ini buat yang tempat gasnya. Jadi ini kapan aja sih udah langsung masak sini. Kita nggak perlu setup kompor lagi ya Om ya? Nanti semua ya ke depannya kita bikin seperti ini semua. Oke. Jadi nggak cuma di mobil Moanto ya, semua pakai kayak gini. Ini simple tapi cukup menarik sih. Apalagi ini kan istilahnya ini sekaligus untuk meja juga ya Om ya? Sekaligus buat meja juga. Nih. Asik. Jadi pengen camping nih. Untuk di belakang, winch-nya ini pakai elektrik ya. Ini pakai yang 9,5 XP dari Warren. Cuma nggak kelihatan ada di dalam sana. Nah, ini juga ada PTO juga. Ini untuk yang ke depan. Jadi mobil ini ada winch elektrik dan juga PTO custom. Dan ini bonggolnya pakai punya Prado. Dan yang paling unik di mobil ini menurut gua sebenarnya adalah gardan belakangnya. Ini gardannya adalah gardan VX ya, Land Cruiser seri 80, cuma bedanya di bonggol tengahnya ini diganti yang lebih kecil, diganti punyanya Prado yang 8 inch. Aslinya kan 9 inch kalau VX, tapi ini ganti 8 inch katanya supaya partsnya itu bisa barengan sama dua mobil yang lain ya. Jadi kayak final gear, termasuk locker itu bisa berbagi bersama. Kalau suspensi belakang, karena ini adalah mobil ekspedisi, bawaannya berat, jadi dia pakai perdaun bawaan dari FJ40. Ini adalah perdaunnya Oldman Emu, tapi yang medium aja ya. Jadi kalau Oldman Emu tuh ada pilihan yang heavy duty sama medium. Cuma karena ini Jimny, bobotnya nggak terlalu berat,
jadi yang medium cukup. Ada stopper di sini, terus shock breaker yang belakang ini pakai emulsion dari King. Travelnya sekitar 10 inch. Kita akan coba lihat ke dalam. Nah, wah, dashboardnya beda. Kan lihat. Tutup dulu guys. Ini sebenarnya udah dikombinasi sih dashboard bawaannya dari Caribbean, tapi ini udah diganti pakai punyanya Prado ya. Ini udah diganti full, ditempel ke dashboard Caribbean. Di bagian tengah nih saklar semua untuk nyalain locker, aktifin kompresor, locker belakang, locker depan, lampu-lampu semua ada di sini. Rapih banget. Ini buat electric winch-nya ya. Ini buat tarik ulur yang depan. Ini yang untuk yang belakangnya. Radio komunikasi dan pastinya tetap ada AC bawaan. Joknya sih semuanya ya tetap pakai jok standar, tapi bedanya udah pakai 4 titik ya. Tetap safety paling utama. Kita lihat ke belakang sini ada cool box, pemadam untuk jumper aki dan lain-lain. Kita ngomongin gearboxnya di mobil ini tuh gearbox Toyota 5 speed, sementara untuk transfer case-nya ini juga sama bawaannya dari Toyota ini. Ini udah di custom cuma supaya rasionya lebih super low lagi ya. Nah, sementara ini bawaan dari apa? Kita langsung lihat ke bagian mesin nanti ya. Oke, jadi yang kedua ini adalah Caribbean tahun 2004. Ini Omnico ownernya. Di mobil ini kalau kita lihat dari depan, lihat deh. Bentukannya sebenarnya nggak beda jauh ya. Bentukannya nggak beda jauh kecuali paling bannya ya yang lebih kecil. Tapi kalau gua ngebahas depan dulu, ini depannya nggak pakai giggle pin kayak tadi. Ini cuma top housingnya aja udah giggle pin sama resepnya standar ya. Udah pakai 9,5 XP, terus juga solenoidnya ini udah pakai Albright di dalam sini. Ini juga udah diganti selingnya yang plasma. Nah, terus kalau kita lihat ke bawah, ini dia memangnya beda. Tadi kalau yang di sebelah sana itu pakai VX, yang ini pakai punyanya Prado. Ini modelnya juga masih sama, pakai radius armnya bawaan dari VX, terus suspensinya ini coilover, jadi nggak pakai Oristrad. Ini coilovernya pakai King 10 inch, dikasih limiter strap buatan. Terus udah gitu kalau kita ngomongin terotnya, yang terot Toyota semua, tapi ini udah diganti model yang heksagonal ya, jadi lebih kuat lagi. Kalau kita ngeliat dari samping, emang keluarnya nggak terlalu banyak ya. Kalau dibandingkan sama yang sebelahnya, ini kan pakai bannya lebar 13, udah gitu gardannya VX. Sementara ini karena gardannya Prado, jadi dia keluarnya masih lebih kalem lagi. Dan ukuran bannya juga emang lebih kecil sih. Kalau ini pakai ban ukuran 35, yang 10,5 ring 16. Ini kayaknya ukurannya kalau menurut gue sih emang lebih masuk aja ya, lebih pas. Kalau yang tadi ekstrim banget. Tapi kalau kita ngomongin yang lainnya, kayak misalnya model dari roll cage-nya yang nyatu sama roof rack, sama buat dudukan lampu LED, terus juga bagian bawah, ini kurang lebih sama. Sementara di bagian belakangnya ini agak beda dikit. Tadi kan kita lihat yang ini udah ada tangki 200 liter, terus modelnya kotak militer kecil-kecil. Kalau yang di sini ini pakai, ini orang bilang apa ya, space box kali ya. Jadi ini udah langsung nyatu semua sini. Karena ini udah dikasih plat aluminium, sisanya jadi yang ada di bawah nih tertutup nih modelnya. Ini gue suka banget desain yang modelnya lampu sen, udah gitu lampu rem, sama ada lampu sorot buat kerja. Ini taruh di atas ini ala Amerika banget menurut gue. Terus dikasih ada frame tersendiri ya. Kadang-kadang bisa dari fiber, bisa juga dari plat. Gue pengen coba lihat dulu ke atas. Gue naik ke sini. Nah, ini dia model roof rack ya. Sekarang model roof rack itu juga udah modelnya yang profilnya tipis gini, nggak terlalu tinggi pagernya, untuk ngurangin juga ya ininya, body rollnya juga, jadi lebih ringkes. Oke, sementara kalau kita lihat ke bagian belakang, karena ini tangki yang nggak 200 liter kayak yang tadi, dia ada jerigennya. Ini jerigennya Expedition 1, satunya 15 liter, jadi kurang lebih nih bawa 45 liter. Kita coba buka bagian belakangnya ya. Oke.
Oke. Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Jadi ini ada semacam keranjang. Ini gunanya buat naro kayak strap atau snatch block ya, double line gitu kalau habis dipakai. Nah, kalau habis dipakai itu kan penuh lumpur segala macem. Jadi kalau ditaruh di sini lebih enak karena nggak ngotorin. Kalau zaman dulu orang biasanya kelar kita habis nge-winch, udah selesai strap, kayak kita habis pakai double line, snatch blocknya itu dibawa sampai navigatornya ditaruh di bagian lantai. Yang ada jadi dalam tuh udah dekil banget. Tapi dengan adanya keranjang ini, jadi kita tinggal naruh segala macam yang kotor di sini, selesai recovery. Nah, lanjutin tadi, ini sebenarnya udah gue buka tadi. Ini bagian dalamnya, ini ada kompartemennya lagi. Jadi buat naruh box segala macam. Ini sekat-sekat lagi. Ada juga pemadam di sini dan ini decknya masih aslinya Caribbean ya. Bermaksud juga untuk pintunya. Begitu kita lihat ke kolongnya lagi, kita bisa ngeliat tangki bensinnya sekarang di bagian bawah nih. Kalau tadi kan di atas 200 liter, ini custom kurang lebih 60 liter. Emang sih nggak sebanyak tadi, tapi setidaknya dia masih bawa serep ya di jerigen. Terus gardannya ini pakai punya Prado. Sama juga kayak yang lain, lockernya pakai punyanya ARB ya, air locker. Terus udah gitu sama juga untuk as rodanya udah pakai Nitro Axle chromoly. Untuk perdaun ini juga pakai Oldman EMU yang mediumnya punya FJ40. Sementara shock breakernya ini pakai King juga yang emulsion. Untuk travelnya 10 inch dan gardan belakangnya ini udah disc brake kayaknya, jadi ngeremnya lebih sip lagi. Yang nggak lupa juga ini tangki customnya tetap dikasih ada plat tambahannya lagi ya buat pelindung biar nggak gampang penyok. Kita coba masuk ya ke mobil Omnico. Masuk lebih gampang dari yang tadi karena bannya lebih kecilan. Oke, dashboardnya sama, masih tetap pakai dashboard bawaannya Caribbean. Setirnya aja udah ganti Nardi. Wah, ini old school juga nih setirnya nih. Dan di kirinya tadi kita lihat tuh racing banget di bagian sini soalnya udah banyak panel saklarnya custom. Ini tetap pertahanin orisinilnya. Buat operasiin winchnya elektrik pakai monolever kayak gini, ini bener enak sih kayak gini. Menurut gua salah satu resep paten udah. Ini pakai monolever yang ini sebenarnya nggak tahu awalnya tuh ada kayak di forklift kali ya yang biasanya pakai buat alat-alat berat. Mulai diaplikasiin di off-road kurang lebih sekitar 10 sampai belasan tahun yang lalu nih udah mulai pakai kayak gini. Ke bawah masih ada tipnya. Ini juga untuk kita akses USB port. Nah, ini gearboxnya itu pakai gearbox Futura 5 speed. Futura tuh terkenal udah oke juga kalau pakai off-road ya. Rasionya juga oke, sesuai untuk mobil-mobil yang 4 silinder. Sementara untuk transfer case-nya, ini transfer case bawaan Jimny. Tapi rasionya udah bikin super low ya. Jadi rasionya tuh jadi 416 untuk yang sekarang. Ini bagian belakangnya juga karena Caribbean kan masih ada sisa tempat. Ini menurut gue juga cukup rapi. Jadi tetap dibikinin cargo barrier lagi supaya kalau misalnya barangnya ada yang kebanting apa dia nggak langsung kena ke kaca ya, malah bisa pecah. Jadi tetap dipakein cargo barrier lagi. Terus ini dikasih plat aluminium. Taruh di bawahnya. Nah, itu nyimpen aki. Ngomongin masalah aki, di mobil ini tuh ada 2 aki ya. Dan di mobil Jimny yang lainnya jadi pakai 2 aki, satu untuk winch, yang satu lagi untuk sisanya. Ini pakai Optima yang yellow 80 ampere dan CCA-nya ini cukup gede ya. Ini kalau nggak salah CCA-nya 650 para 850 ya. Itu yang paling penting buat winch justru CCA-nya. Dan ini ada kompresor untuk ngaktifin locker depan belakangnya ya. Sekarang kita lihat mobil yang ketiga. Ini adalah Caribbean 2006 punyanya Om Jo. Nah, sama juga kalau kita lihat dari depan semuanya, antara yang punya Om Wanto, Om Niko, sama Om Jo itu mirip banget. Terus lampunya sama-sama juga udah diganti modelnya yang proyektor gini ya, tapi agak sedikit beda aja sih desainnya. Semuanya beda model proyektornya, tapi sama-sama diganti. Dan ini winchnya juga masih menggunakan M8274 yang M50 ya. Tapi motornya udah diganti 9,5 XP, mungkin juga solenoidnya udah diganti nih, cuma masih tetap pakai housingnya yang bawaannya ya dari M50.
Udah diganti juga drumnya untuk di bagian bearingnya, dan slingnya ini diganti plasma. Ngomongin masalah sling plasma, ini sebenarnya lebih enak. Kelebihannya dia lebih enteng, navigator juga nggak capek, dan satu lagi ini lebih aman, nggak terlalu berbahaya kalau putus. Cuma perawatannya itu kalau winch yang pakai sling plasma itu setiap kali habis main tuh mesti langsung dikeluarin, dicuci lagi, terus dikeringin. Intinya jangan sampai dibiarin mobil tidur lama dengan keadaan winchnya basah ya, selingnya atau lembab, karena bisa rusak dan ngurangin kekuatannya. Kita jadi ngobrolin sling plasma deh. Terus udah gitu kalau kita lihat di sini sama pakai punya Prado gardannya. Ini juga udah dikasih pelindung lagi depannya supaya bonggolnya nggak langsung ngajar kalau kayak ke batu gitu ya. Pakai radius armnya untuk VX, untuk remnya juga bawaannya VX. Nah ini untuk track barnya ini udah pakai punya Superior, jadi aftermarket ya. Untuk shock steernya pakai punya 4W tough dog. Sementara untuk batang drakling dan perotnya udah yang heksagonal juga. Dia emang lebih kuat sih kalau yang heksagonal gini. Nih. Geser ke samping, kalau kita lihat ini mobilnya itu antara kedua yang tadi ini yang paling sedang ya keluarnya ya. Kalau punya Omnico itu paling rata, kita lihat untuk fendernya keluarnya, sementara yang mobil Manto tuh paling keluar. Ini yang diantaranya nih, ada kedua-duanya. Ini untuk bannya pakai badak ekstrim, ukuran 35, 10,5, yang ring 16. Nah, gue pengen coba geser sedikit teman-teman. Jadi ini sebenarnya keduanya ini ukurannya 35 ya. Ini 35 yang punya Boger, ini 35 yang punyanya badak ekstrim. Emang kalau kita ngomongin ukuran ban, walaupun angkanya udah sama, tapi aktualnya itu bisa berbeda. Kalau kita tambahin satu lagi ada Komodo Extreme, itu ukurannya malah lebih kecil lagi. Jadi aktual dari ukuran ban itu bisa beda-beda. Apalagi kalau udah ditambahin velg ya, velg udah dipasang. Ini mobil ini yang gue lihat ini udah pakai MRW untuk velgnya, bead lock. Terus kalau kita lihat nap rodanya ini bautnya ditambahin. Ini tambahin gini emang salah satu resep paten nih supaya dia lebih kuat lagi, nggak gampang brodol. Dan ini karena penggunaannya untuk kayak ekspedisi EOX gitu, ini salah satu kuncian wajibnya adalah nap rodanya diperbanyak jumlah bautnya. Buat steer house-nya ini gue baru bahas ya mobil nih. Jadi steer house-nya dari ketiga Caribbean ini semuanya pakai komando ya, pakai punya Toyota Komando ya, atau seri 60. Terus geser lagi, kalau kita lihat coilovernya ini pakai punya King Shock. Ini ukurannya yang 8 inch travelnya. Sementara di bagian belakangnya apa? Kita bakal lihat, karena itu yang menurut gue cukup unik. Yang unik mobil ini ada lampu yang untuk ke sampingnya ya, untuk nyorot ke bagian samping. Entah ini kalau kita lagi CR malam, kita bisa ngelihat ada apa ya di sekitar kita, tapi juga fungsinya pas kita udah nyampe base camp. Kita mau setup tenda, mau masak segala macam, ini gue bantu banget. Ada yang dari samping. Bawahnya juga hampir sama. Gue mau coba lihat ke atas. Nah, ini udah ada space box-nya bagian atas. Seperti biasa, bagian atas buat naro yang enteng-enteng. Karena kalau kita ngomongin barang yang berat, apalagi parts-parts kayak misalnya kopel atau yang segala macam, itu ada di bagian bawah. Bagian belakangnya sebenarnya nggak terlalu beda ya. Kalau kita lihat layoutnya, desainnya, ban serep di kanan, jerigen di kiri. Kecuali yang ujung tadi ya, karena emang dia nggak pakai jerigen. Tankinya udah gede, tapi yang ini tetap pakai jerigen. Jerigennya kalau yang ini bawahnya cuma 2, jadi 30 liter. Terus kita coba lihat lagi bagian bawah. Ini juga sama, pakai bukan M8000, pakai 9,5 XP Warren. Ini ada tambahan dampernya. Ini sebenarnya damper kayak gini sih yang lebih paling istilahnya yang paling berguna itu bukan cuma untuk pas lagi winching aja taruh tengah, tapi gunanya ini untuk ngelimit, ngebatasin. Jadi misalnya kan kita di dalam kadang-kadang nggak tahu nih, kita udah ngegulung lagi, udah sampai mentok apa belum. Kalau ada kayak gini, ini jadi nggak sampai keselip sini karena ditahan sama ini. Jadi ini sebagai penahan supaya ini nggak kelebihan, yang akhirnya malah bisa masuk ke dalam ngejepit. Tuh, jadi ada semacam teflon ya seperti ini. Gardannya sama juga guys, pakai Toyota Prado 8 inch, isiannya pakai AirBR locker, as roda udah pakai nitro,
jadi kromoli. Tapi yang menarik ini dia, karena mobil ini itu menggunakan 2 buah coil spring ya. Jadi ada yang coil spring yang per doang ya, sama satu lagi coil over. Kalau kita lihat di sini, ini coil overnya itu pakai punya King, travelnya itu 10 inch. Sementara ini untuk yang per keong biasanya, ini ternyata pakai Cherokee. Ini pakai bawaannya Cherokee yang untuk di gardan depan ya. Terus palingnya beda lagi track barnya. Ini track barnya udah custom juga, sama remnya udah pakai rem disc brake di bagian belakang. Tapi ya itu dia, yang gue suka di mobil ini, dia pakai 2 buah per di bagian belakang. Sekarang kita lihat kalau di mobil yang Om Jo ini, belakangnya baknya ada apa aja. Oh, ternyata udah keisi nih. Ini modelannya sama, jadi ada kompartemennya di sebelah kiri juga, yang kanannya lebih luas ya buat box-box yang gede. Terus tadi kata Om Iwan, jadi kenapa Om ini kok ada barangnya? Jadi dia udah siap minggat. Oh, siap minggat. Ya. Jadi kapan aja ini berangkat ya. langsung berangkat ya? Seminggu tahan nggak? Seminggu tahan. Oh, makanya tadi kalau kita lihat mobil Om Jo tuh semuanya udah lengkap teman-teman. Jadi udah ada semua barang-barangnya, boxnya udah di standby-in. Buka boxnya. Oke, kita lihat. Coba kita lihat boxnya, diisi juga nggak? Udah diisi semua. Gula masih ada. Gula masih ada. Ini siap minggat seminggu ya Om ya? Iya bener ya, buat bikin kopi. Udah semua nih. Kompor juga ada di sini. Wah, ini Mampir Pertamina sama udah siap mampir. Ini dia Om Jo. Siap kabur. Pantes ya mobil Om Jo kayaknya paling keisi penuh semua nih. Pada kayak turun-turunin. Ternyata paling siap sedia nih. Kapan aja ini jadi hotel berjalan nih. Bismillah. Nah, wah, ini paling rapih dalamnya. Masih di karpetin semuanya. Kita masuknya nggak terlalu susah juga. Yang pertama kelihatan setirnya Nardi. Wah, nice taste banget sini. Nardi, udah gitu dashboardnya juga masih rapih nih. Emang sih yang ini Caribbean-nya lebih muda daripada yang lain. Masih seger banget dashboardnya. Terus di sini ini ada apa namanya? Ini panel yang buat ini ya, on off segala macam lampu ada di sini. Radio komunikasi. Bagian bawahnya sama monolever buat winch depan belakang. Ini ada TV nih, nggak tahu aktif apa enggak. Kalau ngeliat ke bagian kiri, ada apa ya sini? Ini ada cut off, terus juga ada ini apa turunin apa gimana nih? Ini ada buat ini ya, nge-setel nitrogen dari shock breaker. Ini yang gua suka untuk lockernya, kan sama nih pakai air bear locker. Ditaruhnya di got yang ada di bagian kanan dari dashboard Caribbean. Rapih ya, bener-bener pas banget sih ukurannya sini. Jadi ngoperasiinnya juga gampang, enak, deket dari tangan. Terus ini mesinnya udah pakai Unichip nih, udah pakai PG bag. Ini untuk ngatur setelannya ya, ada di sebelah kanan sini. Kalau kita ngomongin untuk transmisinya, di mobil ini tuh pakainya gearbox dari Vitara ya, gearbox bawaan Vitara. Sementara untuk transfer case tetap Jimny sama, udah dibikin super low juga, rasio 4:1:6. Dari 3 Jimny yang gue cobain di dalamnya, emang sih baru berasa kalau misalnya ini roll barnya ada di bagian dalam, wah sempit banget. Kita nggak ngomongin lagi balapan nih yang cuma berapa menit selesai, tapi kalau ekspedisi gini kan kita jaraknya jauh. Kalau misalnya kita sempit-sempitan dengan palang besi di dalam untuk 1-2 minggu sih lumayan banget sih. Jadi gue ngerti kenapa mereka ini dari tim Singa pakainya roll bar atau roll cage-nya itu di bagian luar semua. Oke, sekarang udah dibuka semua kap mesinnya, kita bakal liatin satu-satu. Pertama kita liatin yang punyanya Om Jo dulu nih, Caribbean 2006-nya. Wah, ini pakai mesin J20. Mesin yang dipakai dari mulai di Escudo 2.0 sampai Grand Vitara sekarang ya, yang 2000-nya. Ini menurut Om Jo ini mesinnya sih standar semuanya, tapi itu dia tadi kita lihat di situ udah dipakein Dastec. Headernya udah dikasih untuk exhaust wrap-nya di sini. Nah, ini kalau kita lihat lagi ke bagian sini, agak ngumpet di bawah. Ini alternatornya juga diganti. Alternatornya itu pakai 250 ampere untuk ngisi 2 buah aki Amarok tadi ya.
Kita lihat di sini modifikasi dari mulai intake udaranya keluar menuju ke snorkel. Overall sih di sini nggak banyak parts untuk yang berbau ini ya, performance ya. Karena itu dia kalau misalnya kita pakai buat ekspedisi kayak gini, yang terpenting itu emang untuk endurance ya, reliable, mobilnya nggak gampang rewel, dari mulai gampang overheat sampai kendala-kendala lainnya. Jadi yang penting semuanya sehat dan powernya emang cukup. Jadi Om Jo pakai J20, yang di Omnico ini pakai mesin G15, mesinnya APV. Ini sama masih standar semua, dan ini posisinya tetap posisi tidur. Nah, gue pengen kasih tahu sedikit teman-teman. Jadi banyak juga orang yang pengen pakai mesin APV ini tapi posisinya itu didiriin dengan pertimbangan kalau miring dia nggak gampang ngebul. Nah, cuma kalau misalnya kita ngediriin mesin itu cost-nya malah jatuhnya malah jadi tinggi. Karena kita harus ngubah intake-nya, terus juga untuk bell housing-nya kita harus rubah juga kepala babinya. Belum lagi untuk dinamo starternya, posisinya juga mesti disesuaikan lagi, jadinya cost-nya besar. Sementara dengan posisi kayak gini, sebenarnya ini udah cukup ya buat dipakai untuk ekspedisi. Memang sih, kalau misalnya kita miring ke sebelah kiri, itu rada ngebul dari knalpot ya. Tapi itu kan cuma temporary, cuma sesaat. Jadi emang lebih efisiennya, lebih efektifnya, kalau mau pakai G15, tetap modelannya dibikin tidur kayak gini. Sementara buat lainnya di sini juga nggak banyak yang dirubah. Ini paling radiatornya pakai L300. Intake-nya tetap standar untuk udara. Terus kita lihat di sini apalagi ya, untuk boosternya ini pakai boosternya Vitara. Yang terakhir adalah mesin Caribbean-nya Om Anto. Nah, ini pakai 1 KZ Toyota Prado 3000 cc. Jadi ini satu-satu ya nih Caribbean di sini yang mesinnya diesel, sementara temen-temennya bensin. Ini yang unik menurut gue, bukan cuma sekedar taruh mesin diesel di sebuah Jimny, tapi juga ini dari asalnya yang berupa half cut, itu seluruh half cutnya itu dari mulai firewall itu ikut ditempel di sini. Jadi ini firewall sini, ini tuh bawaannya dari si Prado ini. Jadi firewall aslinya bawaannya dari Caribbean itu dipotong terus diganti sama firewallnya punyanya Prado. Jadi kalau misalnya kayak gini praktis ya, kita ngomong buat lubang-lubang buat kabel, semuanya itu udah tersedia. Buat dudukan-dudukan kayak misalnya untuk booster itu juga udah nggak perlu bikin lagi ya, karena ini boosternya pun juga udah bawaan Toyota. Nah, ini untuk mesinnya emang masih standar, tapi mau mesin ini atau mesin lainnya sama, semuanya udah pakai piggyback, keluarannya dari Unichip ya, Dastec. Sementara kalau kita ngomongin alternator, ini alternatornya pakai 250 ampere juga buat ngisi 2 buah aki 80 ampere keluaran dari Optima Battery. Oke teman-teman, jadi gua lihat dari 3 Caribbean yang ada dari tim Singa IOX ini, semuanya ini sebenarnya milik Caribbean, itu bukan berdasarkan kayak iseng-iseng aja ya, tapi emang udah dari setnya. Karena dari GMB Prengus ini mereka nggak cuma baru setahun 2 tahun, jadi udah banyak trial errornya juga, dan semakin kesini pastinya kalau mereka bikin Caribbean untuk ekspedisi ini semuanya udah diperhitungkan gitu. Dan menurut gue yang sebenarnya cukup aneh juga, walaupun mereka udah sukses, jarang terjadi kerusakan di lapangan, tapi ternyata masih banyak juga yang belum mau ngelirik sebuah Jimny buat dipakai untuk ekspedisi kayak IOX. Tapi padahal menurut gue ini adalah ide yang bagus, apalagi setelah gue ngeliat langsung, ternyata banyak modifikasinya yang jatuhnya itu ya emang realistis dan juga fungsional buat dipakai ekspedisi. Ya kita doain aja nih mobil-mobil kayak gini juga bisa jadi inspirasi buat temen-temen di seluruh Indonesia mungkin yang pengen pakai Jimny ataupun Caribbean untuk kegiatan seperti ekspedisi. Oke, paling segitu dulu untuk sekarang. Semoga bisa menginspirasi juga, informatif buat kalian semua. Tapi yang gue penasaran adalah tinggal off-roadnya. Jadi karena di sebelah gue ini udah para sepupunya udah ada, Om, ajakin kita off-road dong Om. Oke Om. Nggak atur-atur. Kapan-kapan kita akan coba off-road bareng-bareng ekspedisi bareng rombongan tim Singa IOX ya dari GMB Prengus. Om, thank you banget ya Om ya. Sama-sama. Thank you Om Jo. Om Iwan. Thank you, Ji. Rombongan Majalajib ya udah selamatin juga Om Tri. Terima kasih.
Ada fotografer handalnya majalah Jeep di belakang. Oke teman-teman, jika kalian juga mau lihat nanti liputan lengkapnya, in detailnya, kalian bisa cek juga di majalah Jeep. Karena ini sekaligus juga majalah Jeep bakal ngulas untuk di majalahnya edisi keberapa nih? Edisi ke-208. 208, berarti bulan apa tuh? Bulan... Ayo, bingung. Agustus. Bos saya bingung, bulan Agustus. Jangan lupa untuk di majalah Jeep yang edisi Agustus 2019. Sip, sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di The Car Vlog yang berikutnya ya. Dadah.